Ya gimana dong? Saya opa-opa Padang. Kadang-kadang. Banyak lah ups and downs gitu, kayak melewati banyak proses sih. Ada proses jenuh, ada proses overwork, ada periode dimana saya, ini yang sulit-sulitnya ya, ada periode dimana saya ngalamin cedera pita suara, dimana saya harus nggak boleh nyanyi dulu gitu, waktu itu vokal rest selama 3 bulan. Saya udah ngelewatin banyak hal lah gitu, tapi ujung-ujungnya tetap saya lakuin karena saya memang I love music. Saya nggak bisa kebayang saya melakukan hal lain selain menjadi seorang penyanyi dan bermusik gitu. Saya cedera itu 2019, itu benar-benar konser yang dekade nggak sama Om Erwin. Oh iya. Itu masih bikin konser juga dalam keadaan vokal saya lagi cedera gitu. Dan itu satu hal yang, karena memang overwork ya, harus diakuin pada saat itu emang semuanya saya ambil gitu. Sekarang mungkin bisa lebih selektif dalam menerima pekerjaan. Waktu itu ya karena masih 20-an kali. Jadi ya udah gitu, sampai akhirnya saya harus ya menerima konsekuensi ya, pita suara saya harus vokal rest gitu. Nggak boleh nyanyi, bahkan nggak boleh ngomong sebenarnya waktu itu. Cuman saya nggak boleh nyanyi 3 bulan. Dan udah, saya udah ngelakuin itu. Terus proses yang jenuh ya banyak lah, maksudnya yang kayak saya ngerasa aduh sebenarnya pengen banget nyari warna baru tapi gak ketemu. Saya benar-benar baru ngerasain bisa nemuin warna baru dalam bermusik ya di album yang ini gitu, ketika saya mutusin untuk kerja sama Petra, sama Kangga, sama Randy, sama Gerald, orang-orang yang saya belum pernah kerja bareng sebelumnya gitu. Baru akhirnya bisa nemuin. Dan itu juga nggak, ternyata niatnya bukan bikin sesuatu yang beda ya, lebih ke organik aja sekeluarnya. Karena kalau dipikirin malah kayak pengen bikin sesuatu yang beda banget, justru malah jadinya terlalu effort dan nggak jujur dari hati. Kalau Merwin tuh benar-benar attention to detail ya, detail dari lagu itu benar-benar diperhatikan. Kayak waktu 2015 sih nafas itu benar-benar nggak boleh berhenti. Sampai orkestranya udah berhenti aja saya nggak berhenti. Jadi hal-hal kayak gitu yang sebenarnya saya senengnya adalah magic itu justru menurut saya munculnya dari hal-hal detail yang mungkin banyak orang kadang-kadang nggak perhatiin gitu. Tapi karena kita benar work on the details, justru malah magicnya tuh muncul dari situ. Karena ada perasaan merindingnya tuh dari hal-hal detail yang mungkin orang nggak pay attention. Ya kan ya itu, kalau konser kan menurut saya eposnya harusnya nggak cuma sekedar parade lagu-lagu ya gitu. Jadi semua harus ada ceritanya, harus ada konsepnya, ada sesuatu yang dengerin tuh bisa dapat gitu ya gitu, nggak cuma denger lagu yang keren-keren gitu. Jadi nah itu ya brainstorming itu ya, karena kalau kemampuan nyanyi, kemampuan stage performance dan segala macam, pengalamannya Afgan udah sangat tinggi dan bagus gitu. Jadi tinggal sebenarnya persiapannya itu sih, lebih banyak bikin konsep supaya, karena menurut saya kalau konsep yang baik itu adalah musiknya tuh, musik dan sajiannya di dalam satu suasana yang penonton bisa rasakan secara utuh gitu. Itu yang susah sebetulnya gitu. Sempat saya nggak pede, kalau ketemu orang nggak pede karena tapi banyak juga yang nggak nyadar loh. Kan nggak pakai kacamata, udah nggak pakai kacamata dari berapa tahun. Awalnya sempat nggak pede sih, karena kan ini zona nyamannya. Tapi kalau buat saya sih, saya lebih senang seperti sekarang sih, karena kalau mau pakai kacamata tinggal pakai aja kacamata buat fashion. Kalau terinspirasi Lebih retrospektif. Ada yang jelas, ada satu lagu yang akan berkacamata. Ya gimana dong? Saya opa-opa Padang. Kadang-kadang. Karena saya juga pas pertama kali dengar kemarin preview dari Om Erwin udah mau nangis sih, karena apa ya, rasa haru, rindu sih sebenarnya. Saya kangen banget nyanyi memang diiringi sama orkestra, dan nggak ada lagi yang saya pikiran selain Om Erwin gitu. Dan biasanya dengan orkestra itu lebih rasa merinding, rasa emosi itu lebih kuat. menyayat, lebih syahdu.
mengingatkan saya dengan konser-konser Chrisye gitu. Terakhir nonton Om Erwin bikin konser Chrisye yang di JSS ya. Saya orangnya jarang nangis, tapi di konser itu nangis gue di konser itu karena nggak tahu ada suatu hal yang nggak bisa beda lah dengan konser band doang, dengan orkestra pasti lebih masuk gitu kan. Retrospektif akan dibawain semua 10 lagu, cuman sisanya ya lagu saya. Jadi dari 30 lagu ya 20 lagunya ya lagu yang udah hits gitu ya. Itu yang hit. Berarti yang hit semua atau yang ada lagu-lagu yang kayaknya kita pilihnya bener-bener yang sing along gitu. Karena kita bener-bener pengen ngerasain yang namanya satu venue tuh 4.000 orang nyanyi bareng atau merasakan ininya ya, menyayat bareng. Itu satu momen yang kayak euforianya dapat banget pasti. Ya kan 4.000 orang, mungkin Afgan sendiri kan mungkin seorang introvert bisa dikatakan. Seperti apa sih Gan, mungkin 4.000 orang itu sebagai recharge energi juga untuk Afgan atau seperti apa? Saya kalau mau nyanyi di panggung selalu recharge. Walaupun saya introvert, tapi begitu udah di panggung langsung dapat energinya dari penonton, karena itu exchange energi yang menurut saya real gitu. Dan biasanya konser kita terakhir sih bener-bener saya nggak move on ya, yang 2015 itu untuk move on dari malam itu tuh susah banget karena bener-bener wah euforianya sampai sekarang saya belum ngerasain lagi kayak gitu. Semoga nanti di konser 18 Juli ini bisa kayak gitu lagi atau mungkin lebih seru lagi euforianya.